Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya pada mata kuliah literasi digital. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini mengenai prinsip dasar pengembangan literasi digital. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang literasi digital? Kemudian apa sih prinsip-prinsip dasar sehingga kita bisa melakukan pengembangan terhadap literasi digital itu? Nah, pada materi-materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa literasi digital ini adalah suatu kemampuan atau suatu kecakapan seperti itu. Jadi yang dibutuhkan pada literasi digital ini berhubungan dengan teknologi, kemudian berhubungan dengan informasi, ya, kemudian berhubungan juga dengan komputer ataupun juga komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelum memahami prinsip dasarnya, yaitu adalah sebuah pemahaman tentang uh, apa sih literasi digital, sehingga memang kita bisa mengembangkan prinsip-prinsip dasarnya tersebut. Yang pertama adalah literasi digital merupakan suatu kecakapan, atau sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu menjadi suatu kecakapan gaya hidup bagi semua orang, semua lapisan, ya, mulai dari anak-anak hingga pada orang dewasa, sekarang memang melek terhadap teknologi, tetapi belum tentu melek terhadap digital. Jadi untuk literasi digital, hal yang pertama, modal utamanya itu adalah kita bisa mengoperasionalkan teknologi terlebih dahulu. Kita tahu beberapa perangkat teknologi, mulai dari PC, kemudian laptop, kemudian handphone, iPad, dan lain sebagainya. Bahkan smart TV itu adalah penunjang dari teknologi juga, hasil dari teknologi. Nah, dari teknologi ini, kita tentu saja melibatkan informasi di dalamnya, karena bagian dari teknologi, apa artinya sebuah teknologi kalau tidak ada konten di dalamnya? Ya, jadi memang yang kita cari itu adalah informasinya. Nah, informasi ini yang kita konsumsi. Ini adalah sepaketnya itu. Ketika kita menggunakan teknologi, pasti kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Ya entah itu kita mencari informasi yang sifatnya ringan, yang hiburan gitu ya, seperti, kita ambil simpel saja ketika kalian menggunakan gadget kalian hanya untuk membuka sebuah aplikasi Instagram seperti itu, ya berarti kalian sedang menikmati informasi yang, disajikan di dalam Instagram tersebut. Kemudian kalau kalian membuka sebuah blog ataupun website, kalian mungkin mencari informasi yang lebih dalam lagi atau detail mengenai suatu produk, mengenai suatu perusahaan, mengenai suatu lembaga, seperti itu. Nah, jadi konsumsi teknologi itu menjembatani kalian untuk menemukan sebuah informasi yang kalian butuhkan. Nah, informasi yang sudah kalian peroleh melalui pemanfaatan teknologi tadi, kemudian kalian komunikasikan. Artinya ini lekat sekali, bahwa literasi digital itu bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, kemudian memperoleh informasi, tetapi perlu juga yang namanya mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian peroleh tadi. Entah itu hanya dalam lingkup kecil, artinya misalnya hanya bicara dengan orang tua kalian, bahwa saya tadi mendapatkan informasi mengenai, ada beberapa pilihan, misalnya pilihan, motor yang bagus nih gitu, atau beberapa pilihan, sekolah yang bagus untuk studi lanjut, atau mungkin, pilihan tentang handphone-handphone terbaru seperti itu. Jadi informasi yang diperoleh kemudian dikomunikasikan kepada orang lain, walaupun itu dalam lingkup yang kecil ataupun lingkup yang internal, ya, sebagai bahan, apa, sosialisasi kalian kepada orang lain. Jadi literasi digital memungkinkan juga kalian memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Kemudian tidak hanya itu, dari informasi-informasi yang sudah diperoleh melalui pemanfaatan teknologi, kalian juga memiliki kemampuan dalam pembelajaran juga. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata pembelajarannya begini. Kalian mendapatkan informasi tentang motor A. Nah, kemudian sekali kalian lakukan searching lagi informasi dengan di blog yang lain misalnya atau di website yang lain,
atau mungkin di marketplace yang lain gitu ya, kalian melihat ada perbandingan-perbandingan. Nah, kalian jadi tahu bahwa motor A sama motor B itu punya kelebihan apa masing-masing, entah itu di harganya, entah itu mungkin, di apa, irit bensinnya, kemudian mungkin di speed-nya gitu ya, atau mungkin di perawatannya. Jadi ada pembelajaran yang diperoleh ketika kita, berusaha untuk melakukan pencarian informasi tersebut. Jadi literasi digital juga memberikan Anda kesempatan untuk memiliki kemampuan dalam pembelajaran. Lantas apalagi? Nah, yang tidak kalah penting dari literasi digital, kita nanti akan terbentuk sikapnya. Sikap apa? Sikap yang kritis. Ya, kita berpikir kritis, sebaiknya kita pilih A atau pilih B ya, atau pilih C ya. Dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kita lihat lagi, oh kira-kira orang tua saya budgetnya berapa ya gitu. Sehingga bisa mencukupi, tapi tidak dalam level yang terbawah seperti itu. Sehingga kita bisa berpikir, oh sebaiknya saya pilih ini gitu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Nah, ini yang dimaksudkan ketika kita sudah melek terhadap uh, pemanfaatan teknologi, kita sudah bisa memanfaatkan informasi yang ada ya, perolehan informasi, sehingga kita bisa berpikir kritis. Selain berpikir kritis, kita pikir apa lagi? Sikap yang akan kita peroleh setelah kita memiliki kecakapan dalam literasi digital itu adalah kreativitas. Kreatif. Kita menjadi orang yang kreatif. Kenapa? Oke, saya punya budget segini, tapi saya butuh ini gitu. Saya bisa memaksimalkan apa potensi saya yang sehingga saya bisa memperoleh apa yang saya inginkan seperti itu. Jadi kita berpikir, oh misalnya saya ngomong dulu sama orang tua, sama ayah misalnya begitu. Oh dari ayah misalnya bilang, oh yang ini lebih baik, bla bla bla. Nah, kemudian uh, kita minta pendapat lagi dari ibu gitu. Nah, kalau misalnya uh, harganya misalnya sekian juta untuk harga motor tersebut. Kalau misalnya sumber keuangannya itu satu, misalnya dari ayah saja, berarti kita mikir lagi, oh ayah misalnya cuma modalin 8 juta misalnya, harganya 12 juta, kurang 4 juta, dapat dari mana lagi ya 4 jutanya? Nah, coba kita kreatif, kita bisa menghasilkan karya apa, kemudian untuk menambah-nambah itu. Atau mungkin kita berpikir lagi, oh ya udah kita gunain tabungan. Tapi kalau nggak mau gunain tabungan, kita bisa berkarya apa sih untuk menambah itu? Nah, jadi ada kreativitas yang bisa kita manfaatkan ya, kecakapan kreativitas kita untuk, memperoleh apa yang kita inginkan. Oke, berikutnya adalah, kecakapan berikutnya, kita akan mendapatkan inspirasi gitu, inspiratif ya, sebagai salah satu kompetensi digital juga gitu. Eee, Kalian banyak melakukan searching-searching misalnya di YouTube, kemudian di website, ataupun di apa ya, aplikasi-aplikasi ya yang bermanfaat ya. Nah, itu juga bisa menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas tadi. Jadi semua itu bisa apa, mmm, saling saling membantu kita untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Atau mungkin misalnya kalian punya skill-nya apa tadi, untuk menghasilkan suatu karya, oh bisanya memasak misalnya. Oke, kita dapat inspirasi dari beberapa misalnya website, bisa dari blog, atau mungkin dari YouTube, membuat sebuah kreasi-kreasi tersebut yang bisa bernilai. Nah, bernilai tadi itu bisa menambah-nambah kekurangan yang dibudgetkan oleh orang tua, misalnya seperti itu. Jadi garis besarnya atau kesimpulan dari slide pertama ini bahwa untuk pemahaman mengenai prinsip dasar literasi digital, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperoleh sebuah informasi yang begitu beragam, ya. Tentu saja ini berhubungannya dengan dunia maya. Artinya informasi yang kita peroleh itu secara digital, bukan secara tercetak atau live seperti itu ya. Nah, kemudian
Dari pemanfaatan teknologi tersebut kita memperoleh beraneka ragam, informasi, akhirnya kita mengkomunikasikan, sebuah informasi ataupun beragam informasi yang tadi kita peroleh. Untuk apa? Untuk kita melakukan sosialisasi kepada orang lain, baik itu lingkup kecil ya, lingkup internal, ya lingkup kecil internal itu adalah lingkup keluarga. Kemudian kalau lingkup eksternal, kita bicara sama teman, kelompok belajar, atau mungkin diskusi di kelas bersama dosen ataupun guru, seperti itu. Atau mungkin dengan tetangga dan masyarakat lainnya. Itu eksternal. Nah, dari situ kita akan memperoleh sebuah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan dalam pembelajaran. Ya, entah itu membandingkan sesuatu, kemudian kita bisa menggarisbawahi mana kekurangan maupun kelebihan, kemudian, eee menghindari sebuah melakukan sebuah kesalahan ya, karena dari situ kita memperoleh banyak pembelajaran dari informasi-informasi yang sudah kita baca. Kemudian akan menimbulkan apa? Menimbulkan pemahaman atau memiliki sikap berpikir kritis, kemudian menimbulkan kreativitas serta menimbulkan inspirasi, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke prinsip dasarnya. Ada 4 prinsip dasar di sini, ada pemahaman, saling berdampingan, faktor sosial, sampai dengan kurasi. Nah, prinsip dasar inilah yang akan kita kembangkan. Bagaimana cara pengembangan prinsip dasarnya? Yang pertama adalah pemahaman terhadap slide tadi ya, materi yang sebelumnya. Ya, itu harus dipahami terlebih dahulu. Nah, oke, di prinsip dasar ini kita bahas poin pertama, ya ini adalah pemahaman, di mana pemahaman ini ya nggak usah jauh-jauh lah, kita bikin pemahaman sederhana terlebih dahulu. Pemahaman sederhana yang seperti apa? Ya ini adalah suatu kemampuan untuk mengekstrak ide, ya. Bagaimana kalian itu bisa mengekstrak sebuah ide yang ada di dalam pikiran kalian, dalam otak kalian ya, baik itu secara implisit maupun secara eksplisit, oke, dari sebuah media. Oke, kamu punya ide. Ide apa nih? Oke, hari ini hari Jumat, weekend gitu ya, kira-kira enaknya, nanti malam bikin, menu makanan spesial buat keluarga, misalnya seperti itu. Oke, itu ide ya, ide. Kemudian, ide ini kira-kira menu makan spesial itu baru clue-nya doang gitu ya, idenya doang. Eee, apa yang bisa kita explore, oke? Nah, kita coba menemukan. Oke, kita buka Cookpad, oke, kita ambil gadget, kita ambil teknologi, komputer, dan lain sebagainya, sebagai penampingan kita, kemudian kita berusaha untuk menemukan media yang tepat untuk mendukung menu-menu kuliner nih, kira-kira yang bisa kita, buat, kita sajikan untuk dinner nanti malam bersama keluarga tercinta. Oke, ya, jadi media ini banyak sekali, mulai dari media-media yang, sifatnya lokal sampai media-media luar. Nah, kalau mau media luar dan bahkan ada tutorialnya segala macam, kalian bisa buka yang large media seperti YouTube dan lain sebagainya. Oke, jadi pemahaman prinsip dasar ini adalah pemahaman yang sifatnya paling sederhana ketika kalian sudah, ya, punya ide dulu. Jadi sebelum melakukan pemanfaatan terhadap teknologi dan mencari informasi, kalian itu udah punya ide gitu. Jadi bukan berarti, kalian ambil gadget tanpa mengetahui kalian tuh pengen apa gitu, atau hanya lebih pada, ya lihat-lihat gitu. Kalau lihat-lihat itu kan tanpa punya ide terlebih dahulu, artinya belum punya modal dasar ide gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud prinsip dasar di sini, kalian itu bisa melakukan kreativitas, bisa berpikir kritis, itu ketika kalian itu punya ide terlebih dahulu sebelum pemanfaatan teknologi dan mencari informasi. Atau lebih singkatnya, sebelum kalian melek terhadap digitalnya itu sendiri, kalian itu sudah punya ide. Kalian itu mau ngapain dengan teknologi. Seperti itu. Oke, saya mau bikin dinner spesial. Oke, saya mau memberikan kado spesial buat teman saya. Nah, itu adalah ide, pemahaman terhadap apa sih yang ingin kita lakukan saat kita, eee, berusaha untuk melek terhadap digital tersebut. Oke. Prinsip dasar yang kedua, yaitu adalah saling berdampingan, di mana saling berdampingan ini sebenarnya adalah
saling ketergantungan, di mana suatu bentuk media itu akan berhubungan dengan yang lainnya secara ya baik potensinya, kemudian metaforisnya ya, kemudian idealnya ataupun juga harfiahnya seperti apa. Yang di mana dahulu itu jumlah media itu sangat-sangat sedikit ya. Ya, bahkan media pun dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi atau penerbitan secara terbatas. Ya. Namun sekarang itu banyak sekali varian-varian media, banyak sekali varian-varian penerbitan, baik penerbitan lokal, nasional sampai dengan internasional yang bisa kita ulik, ya bisa kita explore untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, jadi ketika ada media lokal, nasional, dan internasional, ini sebenarnya adalah pilihan kita untuk melihat, wah artinya satu media dan media lain itu bisa berdampingan, saling mengisi informasinya. Mungkin kalau kita bahas dengan topik yang sama, ide saya tadi adalah kuliner. Ide saya itu adalah membuat dinner spesial. Dia saya beri contoh. Nah, prinsip dasar yang kedua itu tentang saling berdampingan. Yang saya katakan tadi adalah banyak sekarang sudah mulai banyak media-media ya, media lokal misalnya kita bisa mencari di apa, Cookpad misalnya seperti itu. Kemudian untuk nasional mungkin kita bisa lihat di Kompas ya. Kemudian internasional mungkin ada sebuah vlog, website dan lain sebagainya yang tentang kuliner-kuliner dunia seperti itu. Wah, jadi kita terinspirasi. Misalnya kita bikin taco atau mungkin kita mau bikin uh, apa uh, tortilla dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya itu berdasarkan dengan media yang kita peroleh juga ya. Nah, mungkin dari media lokal kita dapat menu A dengan bahan dasar A. Dari website B yang tingkatnya nasional kita dapat menu B. Nah, kemudian di internasional tadi kita dapat menu C. Nah, ini bisa saling melengkapi informasinya gitu. Oh, kira-kira kalau saya combine ini jadinya apa ya gitu. Nah, kita bisa melakukan semacam eksperimental ya, eksperimen terhadap menu yang akan kita sajikan nanti malam. Seperti itu. Oke. Saya rasa sampai di sini sudah cukup jelas ya, artinya media satu dengan media yang lainnya, baik itu lingkup kecil, skala nasional, skala lokal, nasional, sampai internasional itu bukan membuat kita menjadi bingung, tapi saling berdampingan, saling mengisi kebutuhan yang kita inginkan. Artinya ide, cetusan ide, ya ekstrak ide yang sudah kita pikirkan. Seperti itu. Jadi intinya adalah saling melengkapi antara media satu dengan media lain. Informasinya itu saling melengkapi. Oke, berikutnya kita masuk ke prinsip dasar yang ketiga, yaitu adalah faktor sosial, di mana faktor sosial di sini tidak hanya sekedar sebagai sarana untuk menunjukkan identitas pribadi kita atau distribusi informasi kita saja, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Ya, tadi saya bilang idenya itu adalah saya ingin bikin dinner spesial. Tentu saja effort yang kita keluarkan untuk menghasilkan sebuah sebuah dinner spesial tadi itu sebenarnya adalah pesan bahwa kalian itu mencintai keluarga kalian sehingga membuat menu makanan spesial untuk kumpul keluarga seperti itu. Nah, siapa yang membagikan informasi tersebut, kemudian kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan, tidak hanya dapat menentukan keberhasilan untuk jangka panjang, ya, tetapi juga untuk membentuk sebuah ekosistem organik kepada orang lain juga, mencari informasi, berbagi informasi, bahkan bisa untuk menyimpan informasi, dan juga akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Jadi media-media yang sudah disebarluaskan oleh orang lain, ya entah itu create dari si A, si B, si C, itu sebenarnya banyak memberikan kemudahan jangka panjang, ya.
tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu, dia berbagi ilmu pengetahuannya dia, tetapi dia juga, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, terutama kepada kita juga ya, karena kita yang membaca vlog mereka, misalnya kita yang membaca website mereka, blog mereka, dan lain sebagainya. Artinya memberikan kemanfaatan itu. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh penulis juga kepada kita. Jadi selain kita ingin menunjukkan suatu pesan kepada keluarga kita, ini juga pesan dari si pembuat konten dengan pemanfaatan teknologinya tadi itu ingin menerangkan bahwa oke, saya ini punya pengetahuan tentang membuat suatu menu makanan yang istimewa. Ya, sayang kalau saya tidak membaginya kepada orang lain gitu, hanya untuk diri saya sendiri. Akhirnya dia menuliskan itu di blognya atau dia menuliskan itu di website terbuka, um, agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, baru garis bawahnya itu adalah untuk kepentingan sosial ya, untuk kepentingan orang lain juga gitu. Jadi bukan untuk individu, tetapi untuk lain. Itu faktor sosial tadi. Jadi kita sama-sama bisa masak, ibaratnya begitulah. Kenapa dia share? Karena saya ingin bahwa bukan hanya saya yang bisa masak menu makanan ini, tapi orang lain di seluruh Nusantara, di seluruh negeri itu bisa memasak menu spesial A, B, C tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah masalah kurasi. Apa ini kurasi? Kurasi itu sebenarnya berhubungan dengan penyimpanan konten itu sendiri, ya, baik itu pada media sosial ataupun juga media-media lain ya. Nah, dengan metode apa? Save to read later. Oke, save to read later. Jadi kita tahu bahwa otak manusia itu ya, itu terbatas. Artinya ada yang sifatnya short term, ada yang long term. Artinya kita mungkin mengingat sesuatu yang detail penting itu dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi tidak kita pungkiri terkadang ya, kalau kita merasa bahwa informasi itu tidak penting, itu hanya short term, artinya hanya saat itu saja, dalam jangka waktu yang pendek, mungkin sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, itu gitu ya. Tapi kalau yang long term itu bisa yang berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun kita bisa mengingatnya. Nah, hanya saja memang itu adalah satu kelemahan manusia, sehingga dengan adanya kurasi pada literasi digital, ini akan membantu kita menyimpan informasi yang kita inginkan tadi. Ya, tadi saya bilang, oke, saya tidak mau hanya diri saya sendiri yang tahu. Saya ingin orang lain juga bisa memasak semua menu makanan yang saya ketahui gitu dari kreativitas saya. Sehingga saya membagikannya di blog, di vlog gitu ya, di website atau bahkan di akun-akun pribadi saya di media sosial seperti itu. Nah, ini bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengingat semua menunya dengan step by step-nya, kecuali kamu melakukan itu berulang-ulang. Sehingga ketika kamu ketika Anda memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain, itu secara otomatis kalian itu juga membantu untuk menyimpan informasi tersebut dan sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. Oke, kalian tinggal buka Instagram kalian, oke, oh kemarin saya nge-share menu ini gitu. Oke, berarti saya bisa buat lagi. Jadi sewaktu-waktu itu bisa dibuka lagi, dibaca lagi gitu. Jadi media itu bisa membantu kalian, teknologi itu bisa membantu kalian untuk menyimpan sesuatu ya berupa ingatan-ingatan, informasi-informasi yang tidak mungkin nih kalian save terus di otak kalian, seperti itu. Jadi kurasi itu adalah tingkat lanjut di mana harus berpotensi sebagai kurasi sosial. Jadi fokusnya adalah pada kepentingan sosial ya, baik itu um, suatu langkah untuk menemukan atau bahkan mengumpulkan atau bahkan mengorganisasikan sebuah informasi yang tentunya informasi tersebut bernilai. Ya, bernilai bagi kepentingan bersama. Ya, bukan hanya untuk Anda tetapi untuk orang lain. Sebenarnya kita semua itu punya motivasi kenapa kita melakukan share informasi di media sosial kita, di website, di vlog ataupun di apa
YouTube dan lain sebagainya. Kita itu punya motivasi tersendiri. Misalnya gini, saya mengunggah konten tentang pembelajaran hari ini atau materi ini di YouTube. Berarti saya punya motivasi apa? Saya ingin bahwa, pengetahuan ini tidak hanya untuk kalian saja gitu, untuk diri saya saja gitu, tapi saya ingin orang-orang lain juga mendapat pemahaman tentang prinsip dasar. Jadi sehingga kita bisa mengembangkan bersama tentang literasi digital gitu. Bukan hanya saya saja yang bisa, tetapi kalian bisa, orang lain pun bisa, seperti itu. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Di mana ya saya beri penekanan lagi bahwa kurasi ini lebih pada tingkat lanjut, ya, tingkat lanjut, kemampuan tingkat lanjut, atau berhubungan dengan, mmm, penyimpanan konten itu sendiri. Tingkat lanjut, penyimpanan konten tersebut ketika sewaktu-waktu kita butuhkan, eee, kita bisa membacanya kembali atau memperolehnya kembali, seperti itu. Oke, itu untuk prinsip dasarnya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita bicara tentang pengembangan literasi digital. Di sini kalau kalian lihat ada 3 tingkatan ya, mulai dari digital kompetensi, kemudian digital usage, sampai dengan digital transformation-nya. Nah, masing-masing ini punya levelnya gitu. Kalau di level paling bawah, yaitu digital kompetensi, ya, ini masih pada tahapan ya kalian baru memiliki keterampilannya terlebih dahulu gitu. Ya, kemudian kalian tahu konsep literasi digital itu apa sih, kemudian bagaimana pendekatannya gitu ya. Pendekatannya berarti ya hubungannya adalah dengan teknologi tadi. Jadi teknologi itu bukan hanya kita bisa menelpon, kita bisa bicara, kemudian itu terhubung, informasi juga tersampaikan secara lisan, bukan hanya itu pendekatannya. Tetapi lebih banyak lagi kita bisa mengcombine bagaimana memanfaatkan laptop, kemudian dikombinasi dengan, handphone, kemudian bisa dikombinasi lagi dengan smartphone, misalnya seperti itu. Smart TV, mohon maaf. Jadi bisa melakukan beberapa kombinasi, perangkat ya, untuk menghasilkan sebuah informasi ataupun juga menyebarkan informasi, seperti itu pendekatannya. Kemudian, pada tingkatan level bawah, level 1 itu juga menghasilkan sebuah perilaku. Perilaku yang seperti apa tadi, kreativitas, kemudian kita memperoleh inspirasi gitu, kita memperoleh pembelajaran, nah itu adalah pada level terbawah. Kemudian pada level yang kedua di digital usage di sini, ini kita sudah mulai profesional. Artinya penggunaan digital itu merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu, ya. Mungkin kita akan memanfaatkan literasi digital ini sendiri, ya, digital usage ini sendiri, itu untuk mendukung atau, ya, untuk mendukung pemerolehan sesuai dengan bidang kita. Kalau misalnya bidang kita adalah tentang perpustakaan, mungkin saya akan mencari teknologi-teknologi apa atau informasi terbaru apa tentang dunia perpustakaan. Oke, atau mungkin tema-tema menarik apa yang bisa kita bahas tentang perpustakaan. Jadi levelnya itu lebih, berikutnya adalah oke, mohon maaf lewat ya tadi ya. Oke. Oke, mulai lagi, jadi setelah kita tahu pada level tingkatan terbawah, kita masuk ke level tingkatan kedua, lebih fokus pada bidangnya. Nah, untuk level tingkatan 3 di mana digital transformation ini atau inovasi atau kreativitas, ini lebih pada, mmm, banyak perubahan-perubahan, teknologi ya, eee, ya artinya teknologi ini kan berkembang ya. Dari 1 tahun aja kita bisa, apa, mencoba bahkan, bisa mendapatkan informasi bahwa,
teknologi tersebut itu berkembang tadinya itu mungkin, ya fungsinya tadi hanya bisa nelpon, eee, kirim teks seperti itu, kemudian berkembang lagi, misalnya bisa kirim voice, kirim suara, kemudian bisa berkembang lagi, bisa bertatap muka langsung gitu, ada video call, kemudian berkembang lagi mungkin bisa apa dengan apa. Jadi, pada masanya bahwa apa, transformasi digital itu akan sangat bermanfaat untuk kita ketika kita, mmm, melakukan pencarian informasi berkaitan dengan, pemahaman kita terhadap sesuatu. Jadi kita ingin melakukan, pencarian informasi itu berdasarkan tadi idenya apa, itu akan semakin sangat mudah ya, karena adanya perubahan atau transformasi digital. Kalau tadi saya, bilang perubahan teknologi itu semakin pesat ya, dari yang mulai ya hanya mungkin, nelpon, kemudian kirim teks, kemudian sekarang bisa kirim gambar, kemudian bisa kirim voice, kemudian bisa saling bertatap muka langsung secara, tatap muka gitu, walaupun secara virtual. Artinya akan mempermudah kita juga untuk menemukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi semakin kreatif dan memberikan kita inovasi. Ya kalau dulu mungkin saya tidak akan berpikir bahwa saya bisa melakukan, mengajar, ya, mengajar digital seperti ini. Pasti orang berpikirnya, "Iya, saya punya laptop, ya laptop palingan bisa mengajar tetap di kelas," gitu, kemudian kita tampilkan slide menggunakan infocus. Berpikirnya baru sampai di situ, ternyata digital ini bertransformasi, sehingga memungkinkan yang namanya pembelajaran jarak jauh seperti ini. Walaupun saya berada di rumah sendiri, kalian berada di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Ya, itu adalah suatu, tingkatan yang paling tinggi, artinya kita bisa melakukan inovasi atau melakukan kreativitas dari ide yang kita miliki, gitu. Apa idenya? Ya tadi misalnya kita bisa ikut, kelas memasak, tadi saya bilang mau menyiapkan special dinner buat keluarga gitu ya, kita bisa ikut kelas memasak atau kita bisa melihat, tutorial, cara memasak ataupun mungkin, streaming memasak gitu, lagi ada demo memasak ya, itu adalah suatu kreativitas. Kenapa? Karena, eee, adanya transformasi digital gitu, teknologi berkembang, informasi semakin mudah diperoleh, ya akhirnya pada level tingkat atas, level ketiga dari pengembangan literasi digital itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya ya, yang intinya adalah ketika kita melakukan prinsip pengembangan literasi digital, ya menurut Mays and Fowler pada sifat yang berjenjang ini, itu akan serta-merta kita memperoleh banyak manfaat. Itu sebabnya kenapa, eee, pada level pemahaman ini kalian sebagai calon pustaka harus tahu. Jadi bukan hanya tentang buku, tapi banyak konten-konten atau informasi yang, beredar di dunia maya, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu kreativitas itu dari informasi yang tersebar. Ya mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita temukan atau sangat limit lah kalau kita mengandalkan sesuatu yang tercetak atau manual. Gitu, misalnya budget perpustakaan kita pun tidak banyak gitu, sehingga untuk melakukan pengembangan koleksi itu hampir nihil gitu, hampir mustahil. Nah, dengan kemampuan kita literasi digital, kita bisa mengedukasi, pemustaka kita, bahkan kita juga bisa memproduksi informasi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan keterampilan kita, yaitu literasi digital kita untuk, meningkatkan kinerja kita sebagai pustakawan ya, entah itu dalam, mmm, pengembangan diri sendiri, kemudian pengembangan diri kelompok, kemudian bisa juga pengembangan terhadap, tugas kita, tupoksi kita sebagai pustakawan, ya yang tadi limit, budget.
untuk pengembangan koleksi di perpustakaan yang hampir nihil, ya kita bisa mengupayakan bagaimana caranya kita memperoleh, konten-konten atau memperoleh, koleksi-koleksi baru tanpa, tidak mengeluarkan budget gitu. Karena di dunia maya sekarang banyak sekali informasi yang sifatnya gratis tetapi, mmm, kredibel, mempunyai reputasi yang baik juga. Sehingga itu akan bisa bermanfaat tadi buat sosial. Jadi konsepnya adalah literasi digital itu bukan buat diri Anda sendiri, tetapi bisa bermanfaat untuk kalian melakukan sosialisasi kepada orang lain, baik itu lingkup kecil maupun lingkup besar, lingkup internal maupun lingkup eksternal. Jadi ada beberapa kata kunci dan poin-poin penting yang sudah saya garis bawahi dan saya lakukan pengulangan-pengulangan agar kalian paham bahwa dalam pengembangan prinsip, literasi digital ini ada beberapa tingkatan kemampuan yang harus dimiliki, kemudian prinsip dasar tadi berhubungan dengan apa saja sih dan apa sih yang bisa kita lakukan ya dengan kemampuan kita. Nah, maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaatnya bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang lain atau dalam konteks sosial. Oke, cukup itu saja penjelasan dari saya untuk materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.